أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Hai, Assalamualaikum sahabat Almanar. Ketemu lagi dengan saya, Umi Dewi, di dalam podcast Almanar. Nah, kali ini saya tidak sendiri lagi. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, salah satu qori'ah tingkat provinsi. Oke, Assalamualaikum kakak. Boleh dong perkenalkan dirinya ke teman-teman dan sahabat Almanar yang setia nonton di podcast kita kali ini. Boleh kakak? Boleh. Oke, silakan. Halo, assalamualaikum. Nama saya Nadira Zahra. Oke, Nadira Zahra. Panggilnya apa ini? Panggilannya Nadira. Nadira. Oke, Kak Nadira. Baik. Nah, sebelum kita bincang-bincang ya yang lebih panjang, tadi saya mendengarkan sedikit pembacaan Al-Quran dari Kakak Dira yang luar biasa. Waduh, terenyuh hati Umi ya Kak ya. Jadi sebagai seorang qori'ah ya Kak yang tingkat provinsi ya, kemarin ya juara tingkat provinsi, wah luar biasa sekali. Alhamdulillah ya Kak ya. Alhamdulillah. Nah, jadi Kak bisa sebagus seperti tadi bacanya, bisa seindah seperti tadi sampai membuat orang lain terenyuh, itu kira-kira Kak sejak kapan latihannya? Kalau Nadira latihan belajar tilawah itu dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD. Oke, iya. Berarti udah berapa tahun itu ya? 5. Oh, 5 tahun, luar biasa. Oke, dari sejak kelas 5 SD ya Kak ya. Iya. Jadi menjadi seorang qori'ah, apalagi menjadi qori'ah tingkat provinsi yang sudah menjuarai ya, mungkin udah beberapa, mungkin gak hanya tingkat provinsi ya Kak, sebelumnya mungkin tingkat kota atau tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Nah, jadi Kak untuk bisa seperti itu, kira-kira Kakak itu pengen dari diri sendiri atau memang kepengennya orang tua, atau mungkin ada hal lain yang mendasari, oh memang pengen seperti ini, atau Dira nih ngefans nih sama ini gitu? Awalnya sih bukan kemauan diri sendiri dari orang tua, tapi kok semakin ini tuh makin enjoy melaksanakannya tuh enak gitu. Enak, menikmati jadinya ya. Oh, jadi awalnya Jadi sebenarnya suka ya. Jadi sebenarnya itu pengennya orang tua gitu ya. Terus lama kelamaan karena Diranya juga sudah terbiasa, makin enak, makin menikmati, makin ketagihan. Apalagi sudah menang ya Kak ya. Jadi nagih terus dia ya. Ya kan? Apa namanya itu Kak, kalau misalnya kita tuh sudah menjuarai, ada nggak rasa kepuasan tersendiri, atau misalnya wah ini Dira persembahkan untuk orang tua atau buat siapa-siapa yang pengen jadi seperti Dira tapi belum bisa gitu, gimana menurut Dira? Iya sih, tapi kalau misalnya merasa puas itu belum ada. Belum ada, oke. Iya. Nggak, lagi pula nggak boleh puas. Iya.
Kalau apa puas yang sifatnya siapa kak? Si setan. Oh sifatnya setan. Ya, jadi nggak boleh puas terus. Iya. Kalau misalnya kita dalam per-MTQ-an itu, apalagi yang kita bacakan Al-Quran, Iya. jangan misalnya kita udah juara 1 sekalipun, jangan pernah kita merasa puas apa yang kita dapat pada hari ini, karena kita nggak tahu ke depannya kita kayak gimana. Oh gitu, betul. Karena semuanya butuh proses ya kak ya. Iya. Kali ini mungkin kita lagi di atas, besok kita nggak Iya. tahu, kita mungkin barangkali di bawah. Karena di saat kita ngerasa diri kita sudah bagus, mungkin ada lagi yang lebih bagus Iya. dibanding kita. Benar. Karena hidup itu belajar terus ya kak ya. Semakin belajar untuk mendapat hasil yang sangat-sangat luar biasa. Ya kan kak. Nah jadi kak, dengan kakak menjadi seorang Qori'ah seperti ini, circle pertemanan kakak Qori'ah juga kah atau bagaimana? Iya, kalau misalnya di tempat pengajiannya itu memang Qori'ah semua. Kebanyakan Qori'ahnya sih Oh gitu. temannya, iya. Tapi kalau misalnya di sekolah ya ada teman-teman Teman biasa aja. biasa. Oke. Jadi tadi kakak bilang di tempat pengajian, berarti ada rutinitas kakak Ya. untuk melaksanakan latihan pengajian tentang Qori'ah ini ya. Gitu kak. Oke. Itu dilakukan setiap seminggu itu berapa kali atau gimana gitu schedule-nya? Sebenarnya kalau Nadira sendiri seminggu 2 kali, Jumat Sabtu. Jumat Sabtu seminggu 2 kali. Berapa jam itu durasinya kak? Dari jam 4 sampai jam 6. Oh 2 jam ya. Jadi ketika kakak ngerasa udah cukup nih latihannya seperti itu, apakah kakak pengen menularkan atau pengen temen-temen kakak itu bisa seperti kakak kayak gitu? Pernah nggak kakak bilang, ayolah yuk belajar yuk sama-sama biar kita sama-sama bisa menjadi Qori'ah? Pernah nggak kakak ungkapkan kayak gitu ke teman-teman kakak? Enggak. Oh nggak pernah. Kenapa nggak pernah kak? Karena orang tuh udah Qori'ah semua. Oh ternyata temennya Qori'ah semua guys ya. Jadi nggak perlu lagi ya kan. Mungkin kita yang lebih banyak belajar ya kak ya. Apalagi dengan usia kakak yang sangat-sangat belia ya. Iya. Kalau boleh tahu Umi berapa usianya kak? 14 tahun. Oh masih 14 tahun. Udah bisa baca sebagus ini kayak gitu ya. Jadi Umi pernah dengar biasanya kalau kita Qori atau Qori'ah, nah itu tidak terlepas dari keluarga, dalam artian keturunan, memiliki suara yang indah. Karena kan kalau di Qori atau Qori'ah ini kan yang dijual adalah suara ya. Iya. Alunan suara, terus juga bacaannya juga harus bagus gitu. Apakah dari keluarga memiliki keturunan suara yang bagus gitu? Kalau keluarga Nadira nggak ada. Nggak ada. Mungkin dari keluarga mama ya. Dulu ada keturunannya ada. Oh ada Qori. Ya, tapi sedikit sekali. Oh sedikit sekali, tapi pada dasarnya memang ada ya di keluarga, mungkin turunan sekian kayak gitu ya. Oke, nah jadi berarti sebenarnya sih kualitas suara, terus kita latihan sering-sering kayak gitu terus menerus, lama-lama mungkin bisa menjadi bagus gitu ya kayak. Sekalipun kita juga punya suara yang indah tapi tidak dilatih juga sama aja ya, keestetikannya itu tidak muncul ya. Kalau misalnya tilawah itu nggak sering-sering dilatih, suaranya itu nggak bisa naik. Oh suaranya nggak bisa naik, pakai nada tinggi berarti ya? Iya. Kalau di musik itu kan mungkin ada do re mi fa sol la si do nya gitu kali ya. Terus di Qori'ah juga mungkin ada nada tinggi rendah gitu mungkin ya. Oh seperti itu. Berarti betul-betul jaga kualitas suara lah ya kak ya? Ya, jaga makanan, jaga semua. Jaga makanan? Iya. Maksudnya gimana nih jaga makanan? Makanan itu misalnya jangan banyak makan gorengan yang berminyak-minyak gitu. Terus jangan sering-sering minum es kayak gitu. Berarti kakak makannya rebusan terus nih? Enggak. Oh enggak juga. Enggak juga. Oh, tapi Terkadang dihindarin ya. Iya. Terus Umi pernah dengar kan kebetulan punya teman juga Qori'ah kan, katanya begitu mau lomba nggak boleh minum es. Iya. Betul-betul sama sekali nggak minum es, terus sama sekali nggak makan gorengan, makan yang pedas. Betul ya itu kak? Betul. Oh betul, untuk menghindari suara ya, tiba-tiba takutnya nanti Iya. bermasalah pas di hari H ya. Takutnya serak atau kayak gimana gitu. Oh gitu, itu yang dikhawatirin ya. Oke, jadi kak bahagia kak jadi seorang Qori'ah? Sekali lagi nih Umi tanya nih. Bahagia. Bahagia. Bersyukur. Kakak anak nomor pertama, kedua, Iya, ketiga? Oh pertama. Harus menjadi contoh yang baik ya berarti ya. Karena kalau yang pertama ini ketika kita gagal, kita juga yang menanggung ya. Ketika kita berhasil, kita juga dicap menjadi yang terbaik. Untuk adik-adik kakak kira-kira punya bakat nggak seperti kakak?
Ada yang nomor 3. Oh, nomor 3. Oke, berarti memang turun temurun lah ini bakal disebarluaskan ya untuk ke keluarga nantinya ya. Oke, Kak. Jadi kan tadi kita udah cerita panjang lebar ya kan, Kak. Umi mau tanya sih sama Kakak, sebenarnya tips, Kak, atau motivasi buat yang nonton ini, Kak. Gimana sih supaya bisa menjadi qori'ah? Terus gimana sih supaya kita juga bisa mencintain ya, apalagi kan segala sesuatu tuh harus dicintain dulu ya, Kak ya. Kalau nggak cinta kita nggak akan mau melakukan, dalam artian pekerjaan apapun itu gitu kan, apalagi seperti ini gitu. Boleh ya, Kak, diceritain ya, Kak ya. Kalau misalnya kita mau menjadi qori'ah itu awalnya kita harus memang betul cinta sama Al-Quran. Misalnya ini memang bukan kemauan kita, tapi kemauan orang tua. Iya. Coba ikhlasin aja dulu, kita jalanin dulu. Iya. Ya, semakin lama itu kayak semakin seru gitu belajar tilawah itu. Tapi apa yang diajarkan oleh gurunya kita ulang kembali di rumah. Iya, diulang kembali. Iya. Berarti mungkin ada dengar suara rekaman gitu kali ya. Oh, bener. Gitu bener. Jadi nanti Umi Dewi boleh diajarin ya, Kak ya, sekali-sekali ya, Kak ya, berbagi ilmu ya kan. Kan gak ada salahnya dong berbagi. Mana tahu Uminya juga bisa ya, walaupun gak jadi qori'ah ya, paling tidak bacaan Al-Qur'annya bisa bagus lah seperti Kakak, seperti itu. Jadi harus cinta dulu yang utama ya. Oke, harus cinta. Setelah itu, Kak, ikhlas tadi ya? Iya, ikhlas. Oke, selain ikhlas, jadi ikhlas, terus harus apa lagi tadi? Berusaha, pantang menyerah, latihan terus ya kan. Apalagi masih muda ya kan, Kak. Kalau masih muda kita harus terus gali bakat dan potensi karena kan pepatah bilang ketika kita kecil tuh menuntut ilmu tuh bagai mengukir di atas batu ya kan. Kalau udah besar mengukir di atas air. Dalam artian apa? Ketika dari kecil ya kan, dari remaja sejak dini ilmu dan potensi digali, dilatih terus menerus, maka akan berkembang dan menjadi sesuatu hal yang maksimal dan optimal, ya kan, Kak? Oke, betul ya, betul, setuju ya. Setuju. Oke. Nah, Umi boleh nggak denger Kakak sedikit lagi baca Al-Quran tapi surah favorit? Ya, Umi mau dengerin dan teman-teman yang lain nonton ini juga pasti pengen denger sedikit saja. Oke. Boleh ya? Sepenggal aja ya? Iya, sepenggal saja ya. Mahal suaranya soalnya, Kak ya. بل أحياء ولكن لا تشعرون. Udah betul-betul sepenggal ya, luar biasa. Tapi bagus kok, luar biasa bagus. Umi apresiasi buat kamu, Kak, 4 jempol buat kamu, Kak, luar biasa. Dengan umur kamu yang semuda ini gitu, kamu sudah mampu menguasai bacaan yang sangat-sangat bagus ya. Jadi ada yang mau Kakak sampaikan kira-kira di ruang podcast ini, atau ungkapan apapun itu boleh. Mungkin tahu ucapan terima kasih ke orang tuanya biar bisa juga dilihat di tayangan ini kan, bisa sampai seperti ini karena Kakak bisa seperti ini kan tidak terlepas dari kedua orang tua, baik secara finansial, baik secara moral dan lain sebagainya. Itu saja untuk ayah sama mama, saya sangat berterima kasih sudah mengajar dari kecil, walaupun ngajarnya kejam tapi memang seperti telah mendidik saya. Iya. Sangat bersyukur. Untuk teman-teman yang mau belajar seperti saya, tentu saja banyak cobaan yang kita lalui, ada senang, sedih, harus berusaha keras. Oke, harus berusaha keras ya. Terima kasih kepada kedua orang tua yang terus mendukung dan mensupport sampai seperti ini ya. Oke, baiklah Kakak Nadira ya. Kita cukupkanlah untuk hari ini ya wawancara singkat kita ya. Semoga Kak Nadira menjadi anak yang solehah. Umi doakan sukses terus ya kan. Lancar terus rezekinya, menang terus di lomba-lomba berikutnya. Kedua orang tuanya sehat-sehat terus dan juga jangan lupa bahagia dan tersenyum kepada seluruh orang, ya kan? Oke, baik. Terima kasih sahabat Almanar. Sekian dulu untuk hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.